Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cirebon akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu mengenai coaching dalam supervisi akademik ya. Yang mana kegiatan ini terdiri atas observer, coach, dan coachee. Saya Dedi Iskandar dari SMP Negeri 1 Gegesik dan rekan saya Umar Dani SPD dari SDN Negeri 3 Tangkil dan rekan saya juga Dodi Setiapurnama SPD dari SMA Negeri 1 Susukan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Iya. Hari ini saya akan melakukan observer terhadap percakapan coaching yang akan Bapak lakukan. Tetapi sebelum Bapak melakukan coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait proses tersebut, Pak. Yang pertama, saya ingin menanyakan kepada Bapak yaitu mengenai ini ya, Pak. Di awal ini saya ingin mendiskusikan dulu dengan Bapak mengenai rubrik penilaian mengenai percakapan coaching itu sendiri, Pak. Iya. Yang pertama saya ingin menanyakan ke Bapak yaitu mengenai kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak pada saat nanti proses coaching itu. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan Pak, yang pertama saya adalah ingin hadir sepenuhnya dengan coachee sehingga coachee merasa tenang, aman, nyaman ketika melakukan coaching dengan saya. Yang kedua, mendengarkan secara aktif bagaimana coachee bercerita sehingga mereka atau si coachee tersebut enjoy dan mau mengeluarkan semua permasalahan-permasalahannya. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee sehingga bisa menggali apa yang menjadi permasalahan daripada coachee tersebut. Dari kompetensi yang tadi sudah Bapak sebutkan ya, yaitu mengenai raise hand, hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin kita lakukan observasi ini, Pak? Yaitu mendengarkan secara aktif Pak, mendengarkan secara aktif sehingga nanti coachee tidak terlalu merasa dihargai. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee sehingga coaching bisa berjalan dengan baik. Kalau mengenai indikator ketercapaiannya nih Pak, dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa saja, Pak? Indikator yang diinginkan yaitu yang pertama, saya ingin coaching saya memberikan solusi dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu Pak. Oke, mungkin itu saja ya Pak untuk obrolan kita mengenai observasi ini. Dan selamat, semoga coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dani, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Dodi. Iya, gimana kabar anak-anak di kelas nih? Alhamdulillah anak-anak juga sampai hari ini pada sehat dan mereka belajar masih sangat senang, sangat antusias. Ya, saya lihat ini ada nggak dari biasanya, ini ada apa nih gerangan? Iya Pak Dedi, kita hampir 2 minggu ini ada sedikit menjadi ganjalan hati, yaitu ada anak-anak, kebetulan kan saya ngajar kelas rendah Pak Dedi ya. Iya. Dimana yang namanya anak kelas rendah itu waktunya bermain, banyak bermain ke sana kemari. Nah kebetulan ada salah seorang anak laki-laki, nah setiap hari hampir itu masuk kelas, nah dia itu selalu saja membuat heboh, keributan, diantaranya masuk kelas, mengambil penghapus, mengambil pensil, dilempar-lempar, sampai kemarin itu ada penggaris dipatahkan sehingga anak perempuan sampai menangis itu Pak Dodi, gimana ya? Nah, kira-kira langkah-langkah apa nih yang sudah Pak Dani lakukan untuk menangani siswa seperti itu? Nah, sebelumnya langkah-langkah kita itu hanya sekedar ngasih saran, ngasih apa, tapi ternyata itu masih saja dilakukan Pak Dodi. Betul. Nah, bagaimana kira-kira untuk
ada cara lain nggak? Artinya ada kawan nggak untuk membantu Pak Dani untuk menyelesaikan solusi ini? Nah, kemarin kita tuh sudah ngobrol-ngobrol ya Pak Dodi, yaitu kita sudah mau mencoba ya, yaitu yang pertama yaitu kita akan membuat suatu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu kita akan mencoba bahas bersama di satu kelas itu. Yang kedua ya kita akan menonton sebuah video dan bermain peran. Jadi setelah menonton video, nah kemudian anak-anak itu diajarkan untuk bermain peran dengan tokoh yang ada di dalam video tersebut. Nah, dari persiapan-persiapan yang akan Pak Dani lakukan, kira-kira kapan itu akan dilaksanakan, Pak? Nah, karena kejadian itu sudah lama bahkan sering dilakukan oleh anak tersebut, ya kita akan segera secepatnya melaksanakan kegiatan tersebut. Dari kedua kegiatan itu kita akan bertahap. Yang pertama yaitu kita untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, dan yang kedua yaitu dengan menonton video secara bersama-sama. Betul-betul. Nah, kira-kira menurut Pak Dani, langkah-langkah yang sudah Pak Dani dengan rekan Pak Dani tadi lakukan itu berada di rentang berapa kira-kira tingkat keberhasilannya? Nah, kalau kemarin sudah kita analisa untuk rentan keberhasilan, sepertinya kita sudah ada di rentan 8 kalau kita dari 10 itu pada di 1 sampai 10 udah ada di ya, angka 8 ya. 8. Ya. Yang diharapkan kira-kira pengen sampai berapa nih? Ya, kalau harapan kita sih pengen sampai 10. 10 ya. Ya. Nah, untuk mencapai dari 8 ke 10 tersebut, kira-kira persiapan apa saja nih yang Pak Dani lakukan untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut? Nah, persiapan sampai hari ini yaitu kita dengan ke kelas ini kita diskusi dengan membuat suatu keyakinan kelas, di mana keyakinan tersebut diantaranya contoh misalkan untuk menumbuhkan kedisiplinan, berarti jangan sampai telat masuk kelas, bahkan tidak boleh mengganggu teman. Nah, terus untuk menonton video, nah itu kita carikan waktu yang sangat tepat, dan kita menyediakan alat-alat yang ada yang dibutuhkan, misalkan fokus, filmnya, bahkan laptopnya dan lain sebagainya. Harus kita persiapkan secara matang untuk bisa mencapai keberhasilan seperti itu. Hari apa kira-kira akan Pak Dani lakukan? Kebetulan kemarin kita sudah berbicara dengan yang lain kaitannya dengan persiapan alat-alat. Insya Allah kita akan melaksanakannya 2 hari dari sekarang, karena kita akan segera bisa terlaksana. Baik, saya kira dari semua yang kita bicarakan, persiapan apa, kelihatannya sih akan berhasil. Namun kira-kira bagaimana sekarang perasaan Pak Dani setelah menceritakan semua kendala yang Pak Dani hadapi saat ini? Kayaknya sangat lega sekali setelah kita ceritakan tentang permasalahan di kelas kita, di mana bisa berbagi, bahkan bisa saling mendukung. Jadi saya pribadi sangat yakin bahwa apa yang nanti dilakukan insya Allah bisa merubah karakter anak di kelas, khususnya anak tersebut, bahkan semua kayaknya mempunyai indikator predikat anak yang baik semua pada gitu. Alhamdulillah ya. Oke, tadi hari Selasa ya. Hari Selasa. Nah, saya harapkan nanti mudah-mudahan Pak Dani berkenan setelah melakukan daripada perlakuan terhadap anak tersebut, apakah nanti ada perubahan yang signifikan. Saya mohon nanti ada informasi kembali untuk bagaimana hasil daripada perlakuan tersebut, apakah ada perubahan atau tidak terhadap anak tersebut ya. Ya, terima kasih Pak. Tentunya kita nanti akan berbagi sharing lagi. Mudah-mudahan tingkat keberhasilan dari anak tersebut bisa sangat bagus. Baik, terima kasih. Selamat Pak Dani. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan aktivitas nanti menyampaikan perlakuan terhadap anak didiknya atau peserta didiknya bisa berhasil. Amin. Ya, Terima kasih Pak Dodi atas waktunya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Oke bro. Sekarang berarti ini yang observer ya, Pak Dani ya. Aku yang jadi kunci. Sampean Pak Dodi, selamat ya. Tadi sudah selesai melakukan proses coaching. Saya juga
sudah tadi mengikuti dengan sama dari awal sampai dengan akhir. Nah, di akhir ini saya ingin menanyakan kepada Bapak, yaitu mengenai indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Baik Pak, saya tadi melakukan saya itu melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana saya bisa menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab terhadap saya, sehingga alur tersebut bisa menemukan permasalahan-permasalahan dan solusinya. Jadi tadi pada saat proses coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita yang baik, sehingga yang pasti nanti bisa membantu coach ya dalam menyelesaikan solusinya. Betul. Satu lagi Pak, ini saya ingin menanyakan mengenai yang ingin dikembangkan Pak, kompetensi yang ingin dikembangkan dari hasil coaching itu apa nih Pak? Saya ingin lebih mempelajari dan memahami proses alur tirta tersebut Pak, sehingga coaching selanjutnya jauh akan lebih baik dan jauh lebih sempurna. Terima kasih, semoga obrolan kita hari ini juga bisa membantu proses coaching yang jauh lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Demikian hasil karya kami tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.